Baik, kali ini kita masuk pada alur perkara perdata di pengadilan. Jadi teman-teman, ada 10 alur perkara perdata di pengadilan. Yang pertama yaitu adanya pendaftaran gugatan oleh penggugat, kemudian yang kedua pemanggilan para pihak, yang ketiga sidang pertama, yang keempat para pihak melakukan mediasi, yang kelima yaitu persidangan dengan tahap jawab jinayah, yang keenam yaitu proses persidangan pembuktian oleh para pihak, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan oleh para pihak juga, dan yang kedelapan yaitu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim, dan yang kesembilan adalah adanya suatu upaya hukum, dan yang terakhir yaitu eksekusi. Nah, berikut ini kita akan menjabarkan masing-masing dari alur-alur perkara perdata di pengadilan. Yang pertama yaitu terkait pendaftaran gugatan. Nah, pendaftaran gugatan ini dilakukan oleh penggugat pada pengadilan negeri yang berwenang, dan kemudian penggugat membayar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan, maka langsung mendapat nomor registrasi dari perkara dari panitera. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pemanggilan para pihak. Gugatan yang telah didaftarkan lalu dilimpahkan pada ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut, dan kemudian majelis hakim menetapkan hari dan tanggal sidang pertama, serta memerintahkan untuk memanggil para pihak. Yang selanjutnya yaitu sidang 1. Nah, di sini apabila para pihak, yaitu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Kemudian para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi, yang mana proses mediasi ini difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu, nah paling lama sekitar 40 hari. Nah, apabila setelah melakukan mediasi namun para pihak belum juga mendapatkan kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses yaitu jawab jinayah, dengan diawali pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, dan kemudian dilanjutkan pembacaan jawaban dari pihak tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan bisa disanggah dengan replik dari penggugat, kemudian dapat juga dibantah dengan duplik dari tergugat. Kemudian dilanjutkan yaitu pada sidang pembuktian. Pada sidang ini, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Nah, pembuktian ini bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan dari saksi para pihak yang terlibat. Kemudian, apabila sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan kemudian mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Jadi, pada agenda sidang selanjutnya setelah pembuktian yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Kemudian, apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan, dan setelah majelis menjatuhkan keputusan, masih terdapat pihak yang merasa keberatan atas keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum di sini apa aja ya? Yaitu seperti banding, kasasi,
dan peninjauan Nah, ini teman-teman, apabila para pihak telah menyepakati atau menyetujui putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka keputusan tersebut dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau putusan inkrah biasanya disebut seperti itu, sehingga pihak yang dimenangkan oleh putusan maka dapat memohonkan pelaksanaan putusan. Nah, atas memohonkan putusan ini disebut dengan eksekusi.